memang kalian aja yang bisa liburan. Aku juga bisa toh, meski cuma sekedar naik motor sama Dik Widya. Lihat Dik Widya bahagia, perasaan hatiku jadi makin riang gembira. Anginnya juga segeran. Aduh, udah yuk kita pulang yuk. Kenapa? Ya padahal masih pengen banget ngeliat pemandangan yang indah. Tapi yo sayang lur, pas lagi senang-senangnya aku malah ingat sesuatu. Maaf yo Dik, salahku juga sampai lupa waktu. Oke, piye modalmu malah? Masalah iki itu lah. Motor di kau gundul maupun di wong iki. Ini bang ini. Waduh, sih. Ini motor mau buat jaga. Kok mau dibawa main-main gimana tuh dul? Maaf Pak. Saya kira tadi motornya nganggur. Jadi saya pakai buat jalan-jalan ngantar si Neng. Sekarang bantuin di belakang itu lanjutin. Oh, iya Pak, iya Pak. Dek, ya Dek, aku kerja dulu ya. Nanti rotinya tak antar ke rumah, Dek. Ya. Jangan lupa ya Mas. Ya. Sekali lagi, maaf yo Mas, gara-gara asik berduaan, aku sampai lupa kalau cuma motor pinjeman. Semoga gak kena omel pelanggan yo Mas. Rumah produksi roti Inyong di Pasar Baru Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan iki lur, termasuk legendaris. Sudah berjalan hampir 30 tahun sejak awal dirintis tahun 1994 lalu. Produk unggulan di sini adalah roti tawar yang biasa dipakai untuk jualan roti bakar, lur. Supaya ukuran dan bentuknya seragam, timbang adonan terlebih dulu, lur. Jangan lupa sebelum masuk loyang cetakan, gilas adonan dan gulung agar nanti lebih mengembang. Dul, tinggal dimasukin ke oven aja. Oh, ya Mas. Iya. Lanjut, lur. Tanpa perlu tunggu mengembang, adonan roti sudah siap dipanggang. Berhubung tiap hari bisa produksi sampai ratusan loyang, ya ndak mungkin kalau oven yang tersedia cuma satu. Bisa kelamaan nunggu, lur. Apalagi proses memanggang roti ini butuh waktu sekitar 20 menitan. Aroma rotinya wangi banget. Tahu mau aku bawain roti, Dik Widya udah siap dengan bahan campurannya. Dik Widya, nih aku bawain rotinya. Kok rotinya kayak gini sih? Iya, kan tadi aku udah bilang yang utuh habis sekarang pesanan. Ya udah deh, tolong potongin yang dulu. Oh, Meminjam peribahasa, gak ada rotan akar pun jadi, lur. Buatku, gak dapat roti bakar yang betulan, potongan kulit di pinggiran roti juga bisa kumanfaatkan. Seperti kataku tadi, potongan kulit roti tawar iki rasanya masih enak. Tapi berhubung teksturnya agak keras, aku gunting lagi supaya ukurannya jadi lebih kecil. Dek, segini cukup nggak, Dek? Oh, kayaknya cukup deh. Oh, iya. Oh, sekalian minta tolong ya, Dul. Dimasakin keju, susu, sama telur, sama agar-agarnya. Oh, iya.
Cheesecake kebanyakan memakai lapisan selai lemon atau stroberi di atasnya. Tapi kali ini Dek Widya menggunakan rampai sebagai pilihannya lur. Masih satu keluarga dengan tomat. Rampai punya rasa manis asam menyegarkan. Cheesecake ala Dek Widya bakal dibuat 3 lapisan. Selain lapisan kue keju dan selai rampai di atasnya, Dek Widya juga pakai biskuit sebagai alasnya. Wah, mantap iki lur. Cita rasanya pasti komplit banget. Asin dari kue keju, asam dari selai rampai, dan renyah manis dari biskuit. Aduk biskuit yang udah remuk dengan mentega cair. Tinggal ditekan-tekan supaya makin padat dan merekat. Pertama, rebus susunya. Sebelum mulai panas, pecahkan telur dan kocok yang cepat seperti iki lur. Lanjut, masukkan keju parut. Oh iyo, jangan lupa kasih pewarna kuning supaya makin terlihat keju banget. Sebelum mendidih, masukkan potongan kulit roti tawarnya. Jadi makin kental dan terlihat lebih padat toh lur. Kalau dirasa kulit roti sudah empuk, masukkan bubuk agar-agarnya. Sip, tinggal tunggu mengental. Dul, udah matang. Udah nih. Oh, yaudah, tuang kesini aja langsung Dul. Mana sih? Bubuk agar-agar akan ngebuat adonan keju cepat mengeras. Langsung aja tuang ke dalam loyang. Segini cukup nggak, Dek? Cukup kan Dul? Oh Udah Dul, tinggal biar saja yang lanjutin. Oh iya. Tinggal dulu ya, Dek ya. Iya. Sambil menunggu lapisan keju mengeras, Dek Widya lanjut bikin selai rampainya lur. Masak rampai yang sudah dihaluskan dengan sedikit air. Supaya ada sentuhan rasa gurih, tambahkan sedikit santan yo. Beri gula pasir juga yo lur. Terakhir bubuk agar-agarnya. Sip lur, kalau sudah mulai mengental, tinggal tuang selai rampai di atas lapisan keju. Ini hasilnya, kulit roti cheesecake rampai buatanku dan Dek Widya. Gimana? Cantik toh hasilnya? Cita rasa kulit roti cheesecake rampai lezatnya gak ketulungan. Lembut, lumer lapisan kue kejunya. Nyatu banget dengan manis asam menyegarkan lapisan selai rampainya lur. Enak. Iya toh Pak, sampai dulu Pak. Ngebloknya gedang delok-delok. Sore lur, ketemu lagi sama aku, si Gundul yang manis dan pantang menyerah. Kali ini aku berada di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Waduh, aku sedikit telat lur. Mana Pak Iwan sudah mulai menebang. Sabar yo Pak, pasti tak bantu kok.
Kami menebang pohon pisang bukan mau ambil pisangnya lulur, tapi kami mau ambil pelepah pisangnya untuk dijadikan makanan enak, yaitu keripik pelepah pisang. Tidak semua jenis pisang pelepahnya bisa diolah jadi makanan lur. Hanya yang memiliki pelepah dengan sedikit serat, seperti jenis pisang kepok yang sedang aku tebang ini. Piye to Pak, sampean lho Pak? Ngebroke gedang ra jelok-jelok. Waduh, ini gimana tuh Pak Iwan nebangnya? Malah menimpa aku, remuk badanku lur. Sepulaunya dulu ya, sepulaunya iki. Sampean lho, Ya, sepulaunya. Padahal kebulan wit gede semene gak loro pegel-pegel iki lho. Untung aku Sepulaunya ya. Enggak apa-apa piye pegel-pegel, Pak. Iya, di tandul. Wih, iki lho Pak, kok buruan lho wit gede lho. Ayo medhot sih. Malah kepenaan. Ayo Bali. Yalah, lagi enak-enak dipijit sama Mbak Dila, malah disuruh pulang. Ya saya tak gawe bakas sik. Tapi, yo aku mesti tanggung jawab. Pelepah pisang iki udah ditungguin, mau diolah lur. Bu, ini Bu, gedebok pisangnya udah dapat Bu. Iya, Ndul, tolong dikupas aja ya langsung ya. Oh, ya Bu. Bagian yang akan dijadikan keripik adalah pelepahnya lur. Untuk bagian luar batang tidak digunakan. Pelepah yang digunakan adalah bagian batang yang sudah berwarna putih kekuningan seperti ini. Pelepah lalu dipotong hingga berukuran 2 cm dan memanjang. Setelah itu diiris tipis hingga menyisakan pelepah yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Barulah dapat dipotong memanjang kurang lebih 4 cm. Ndul, udah cukup. Ini tolong dicuciin ya, Ndul ya. Oh, ya Bu. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah gedebok pisang supaya getahnya hilang dan enak dimakan. Nah, yang pertama nih, setelah gedebok pisang dicuci, itu harus direndam dulu dengan air kapur selama 5 jam, kemudian direndam dengan air garam paling nggak 5 jam. Nah, itu semua getahnya akan hilang dan gedeboknya akan terasa nikmat. Boleh dicoba. Pelepah pisang iki masih banyak kandungan airnya. Maka dari itu, pelepah pisang iki harus diputar pakai alat spinner ini lur, biar terlepas semua. Bablas airnya. Jadi, keripik nanti hasilnya bisa kriuk dengan maksimal. Setelah kering, barulah pelepah pisang siap diolah lur. Buat adonan tepungnya dulu yuk. Berasal dari campuran tepung beras, tepung tapioka, bumbu, dan juga sedikit gula. Kalau sudah tercampur merata, lumuri pelepah pisang dengan tepung iki. Sambil nunggu ibu selesai memberi tepung, aku panaskan minyak dulu yo. Sudah terselimut sempurna nih lur. Minyaknya juga sudah panas. Langsung aja kita goreng ya lur. Goreng pelepah pisang sampai warnanya kecoklatan lur. Mantap iki keripik pelepah pisangnya. Meski tanpa pengawet, keripik pelepah pisang iki bisa tahan hingga 5 bulan loh lur. Ndul, udah tinggal aja. Tolong antar aresnya ke tempatnya Mbak Dila. Oh, Buat ya, Bu. dimasak, ya. Nanti tak lanjutin. Ares atau bagian pelepah pisang yang masih muda ternyata bisa jadi diolah jadi makanan khas Ngawi lur. Namanya ledok.
dapur, Ibu Triki sudah siap mau masak letok ares pisang lur. Ini bahan utama letok, tempe. Memadukan tempe biasa dan tempe setengah busuk. Titik kenikmatan letok khas Ngawi ya dari tempe busuk iki lur. Setelah tempe dimasukkan dalam air mendidih, barulah rempah dimasukkan bersama daun jeruk, daun salam, lengkuas, aneka cabai, dan juga bawang. Setelah itu tinggal tunggu sampai tempenya empuk. Wis empuk iki tempenya lur, langsung diangkat aja yo. Aroma tempe busuk semriwing banget lur, bisa menambah nafsu makan tenan iki. Bahan yang sudah direbus akan langsung dihaluskan dengan cara diulek lur. Pertama, kita haluskan tempe terlebih dahulu. Mbak Dila, ini Mbak disuruh ngantar ares Mbak. Oh iya, makasih ya Ndul ya. Oh ya Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah, kamu lanjut ke dapur aja. Oh ya Mbak. Ya mulai dengan mengiris tipis-tipis aresnya lur. Setelah tempe, bumbu yang lain juga harus diulek. Ulek kasar wae lur. Semua sudah selesai, tinggal dibawa ke dapur untuk dimasak. Aku di dapur udah siap untuk masak nih lur. Air rebusan bumbu tadi jangan dibuang ya lur. Soalnya ini yang menjadi andalan kuah letoknya. Ndul, ini ares sama bahannya kamu masak ya. Oh iya Pak. Air sudah mendidih nih lur. Aku masukkan aresnya terlebih dahulu yo, biar digodok supaya empuk. Kalau sudah mulai empuk, baru masukkan bumbu rempahnya bersama dengan tempe yang dihaluskan tadi. Aduk sampai semua tercampur rata. Iya lur, seger banget yo lihatnya. Apalagi wanginya semerbak banget iki. Sesudah itu, masukkan pete dan gula jawa yo. Ojo lali tahune. Tambahkan terakhir supaya tidak hancur yo. Jika sudah mendidih semua, yang terakhir tinggal tambahkan santan. Mau kental atau semi kental sesuai selera lur. Supaya rasanya makin sip, tambahkan garam dan gula secukupnya. Gimana? Mudah telur masaknya? Ini dia lur, letok ares pisangnya. Gak kalah toh sama letok pada umumnya. Lihat tampilannya aja, udah bikin perutku bunyi, kruyuk-kruyuk. Gak usah pakai lama lagi, langsung kita makan lur. Makan letok ini paling nikmat dipadu dengan nasi hangat. Rasanya jos banget iki lur. Apalagi aku yang masak. Sempoa. Sempurna maksudnya. Kem, jangan banyak goyang Kem. Turunan ini Kem. Loh, itu yang bawa Ndul. Iya ini turunan ini. Tuh lihat tuh. Tuh goyang terus tuh. Hati-hati Ndul, pelan-pelan Ndul. Ternyata bawa bentor ini tidak mudah lur. Tidak stabil. Lebih stabil bentor yang motornya berada di belakang. Ndul, kita mau kemana ini? Ya, tadi katanya lapar. Ayo cari makan. Makan apa kita? Nila goreng aja yang murah.
Ya, konela goreng mah di Jawa juga banyak, Dul. Apa, gurame? Jangan dong, yang lain. Makan apa ya? Aha! Aku tahu, Kem. Yuk, ikut aja lah ya. Bener ya? Sebelum ke tempat makan, kita jalan-jalan dulu di Lembah Bakara ini, yo Kem. Dahulu, Lembah Bakara ini adalah pusat pemerintahan Kerajaan Batak pada dinasti Sisingamangaraja. Indah banget loh, karena terletak di kawasan Danau Toba. Udah puas jalan-jalannya? Sekarang kita langsung ke restonya aja yuk, Kem. Oh, Kem. Kita sudah sampai, Kem. Tuh tulisannya selamat datang Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Wah, Presiden aja makan di sini. Pasti enak toh. Yuk, Kem. Yuk makan. Penasaran toh apa yang jadi menu andalan di sini? Ada menu apa? Menu yang dimakan oleh Pak Presiden. Okas yang di sini ada namanya ayam sorlet. Ayam solet apaan? Ayam sorlet itu ayam kampung yang dimasak seperti masakan orang zaman dahulu. Sudah siap belum? Kalau enggak, tak bantuin nangkep ayamnya. Oh ya. Ya. Kandang mana kandang? Oh, kandang agak jauh sedikit. Oh, di sana. Ya. Ayo, ayo. Ayam sorlet. Inilah menu yang dihidangkan waktu Pak Presiden mampir ke sini. Aku pesen itu aja deh. Dul, kandangnya di mana, Dul? Katanya sih di sini. Pinggir jalan. Tapi ayam sorlet ini dimasak mendadak. Nggak siap saji gitu lur. Oh iya, Kem. Ini, Kem. Ayamnya banyak, Kem. Oh iya, Dul. Datang, Dul. Enak, Dul. Nggak apa-apa. Kita tangkap ayamnya dulu yuk. Kem, mau ayam yang besar apa yang kecil? Sedang aja, Dul. Biar nggak keras dagingnya. Oh, yang muda yang agak kecilan aja kita tangkap 2. Ya, boleh. Yuk, Yuk. aku 1, Campersnya 1. Oke. Dapat, Dul. Dapat 1. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung. Selain sesuai tema, ayam kampung memiliki rasa gurih yang lebih unggul dibandingkan ayam ras. Hebat kamu, Dul. Sekali itu. Unggul gitu loh. Nek mau cuman Dul, ayam lepas, Dul. Umurnya juga yang sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas. Lur, nih ayamnya di dalam banyak, tapi aku tangkap 2 aja yang muda-muda. Jadi sekali makan habis, enggak kekenyangan. Campersnya juga 1 nih. Campers mau nikmati ayam betina. Setelah dipotong dan dibersihkan bulunya, kita bersihkan juga bagian jeroannya. Kita cuci sampai bersih supaya lebih higienis. Ya bersih dulu. Iya toh. Dul, mau kemana, Dul? Dibakar dulu tuh, biar kering. Lah yo lo lambat toh. Tapi toh. Jadi camper gundul tuh harus sigap. Yo. Ini proses selanjutnya loh. Setelah dibersihkan, maka ayam akan langsung dibakar. Bakar sampai setengah mateng. Selain memberikan aroma asap, membakar ayam juga dapat menghilangkan bulu-bulu kecil yang masih terdapat pada badan ayam. Dul, udah siap ayamnya? Bentar Bu, ini baru saya hangatin. Dipanggang dulu. Tadi kan habis tak mandiin toh, habis tak blek-blek, tak cuci, kedinginan, tak panggang dulu. Oh, ini. Dul, tunggu di sana aja, Dul. Loh, gimana toh? Aku pengen lihat bumbunya ya apa aja toh.
Nanti biar ibu aja lah yang siapkan. Lu tunggu aja lah di sana. Oh gitu ya? Ya. Ya. Tahu aja Inang, mau aku contek resepnya. Minta ini ayamnya jangan dipotong-potong ya. Biar utuh aja. Ya. Jadi biar nikmatinya jos gandos. Udah, tinggal ibu ya. Yo, makasih ya, Dul. Ya, Kem. Gagal dapetin bumbunya, Kem. Ketika hampir setengah mateng, beri bumbu rempah. Jadi aromanya akan semakin kuat. Yang banyak Inang bumbunya supaya makin meresap. Jika dilihat sekilas, bumbu rempahnya sama aja yo. Setelah setengah mateng, Inang langsung menyiapkan bahan untuk dimasak. Haluskan semua bumbu, lalu tumis. Ketika tumisan sudah wangi, kasih air secukupnya dan masukkan ayam yang sudah dibakar sebelumnya. Ini dia lur, ayam solet bakar dan ayam solet biasa khas bakarannya sudah jadi. Wah, menggugah selera banget yo. Ayo, langsung kita makan aja yuk lur. Mumpung Kem lagi istirahat. Weh, makan sendirian. Aku nggak diajak. Kem, kerja dulu. Kamu ngambil gambar aku makan dulu. Aku lapar, Dul. Ya kerja dulu lah, nomor 1 kerja. Udah. Dalam bahasa Batak, solet itu artinya lebih dari enak atau rasanya menantang. Emang cocok banget di nama itu. Pakai nasi panas dan sambal kecombrang. Nikmat kali lur. Mantap. Ayam kampungnya tidak alot. Bumbu rempah sangat terasa. Apalagi andaliman dan serai dominan pada rasanya. Aku ikut makan ya. Pasang tripod dulu, biar gambarku muka gantengku tetap ada. Oke. Pasang tripod. Ayo Kem, lama. Iya, tunggu sebentar. Yuk makan. Mau yang mana? Yang manggang? Resep ayam solet ini merupakan resep turun-temurun. Dari buyut, langsung resep ini diturunkan. Pokoknya, bumbu-bumbu yang digunakan itu adalah bumbu yang berada di kebun. Lur, ternyata ayam solet ini memang istimewa lur. Penggemarnya nih, bukan masyarakat biasa. Bahkan sampai presiden kita sekarang ini, itu pernah makan di sini juga membuktikan nikmatnya, lezatnya ayam solet buatan Inang ini. Ayo, ada ide lagi nggak? Aku harus kemana? Makanan mana yang harus aku cobain? Yang legendaris dan viral pokoknya. Kem. Apa? Udah cukup, gambarnya udah banyak tuh. Udah matiin aja dulu. Nanti nambah lagi. Iya. Kerja makan. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahnya. Piye kabare lur? Sehat-sehat semua toh? Kali ini aku berada di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Aku sedang memenuhi permintaan Bu Eva untuk panen tangkil lur. Ada yang tahu apa itu tangkil? Itu loh lur, nama lain dari melinjo. Hei, apa itu? Hei, maling ya? Tobat. Rambut siapa itu?
Loh, opo demit keluar kepagian? Siang-siang ada setan. Untung di sekitar sini ada beberapa pohon tangkil. Pohon tangkil memang lumayan tinggi, Lur. Bisa sampai 25 meter tingginya. Kalau yang aku panjat ini sekitar 15 meter. Tangkil yang berwarna merah tandanya sudah matang, Lur. Tapi yang berwarna oranye juga sudah bisa dipetik, Lur. Wis cukup iki, Lur. Langsung tak antar ke Bu Eva. Duh, gimana sih? Kok kamu nggak lihat? Maaf. Nih, kakak mau kemana, Kak? Dapur Nul, Mau ke dapur? Mau masak apa, Kak? mau bikin ganduk. Gandu. Wah, enak banget tuh. Wah, untung punya nggak tumpah, Kak. Udah Nul, mau ke dapur dulu ya. Oh, ya. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahnya. Wah, Kak Rahma makin cantik aja. Udah lama aku nggak ketemu dia nih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Kak Rahma lagi. Bu. Mau ngantar tangkil, Bu. Oh iya Ndul, sekalian ya dikupasin semuanya. Dikupas semua, Bu. Iya, Oh iya, Bu. makasih ya Ndul. Ya, Bu. Bu Eva punya usaha pembuatan emping, Lur. Sebelum diolah, buah tangkil iki dikupas dan dipisahkan dengan kulit luarnya. Warna tangkilnya jering banget, ya, Lur. Sedap dipandang mata. Udah selesai semua Ndul. Kurang dikit lagi, Bu. Dibawa masuk ke dalam aja Ndul, sekalian bantuin beberapa. Oh, ya, Bu. Makasih ya Ndul. Ya, Bu. Sepertinya wis cukup iki, Lur. Langsung kita kasihkan ke ibu untuk disangrai aja lah. Bu, ini Bu, yang mau sangrai, Bu. Oh iya Ndul, nih. Ini bantuin beberapa ya Ndul. Ya, Bu. Tangkil yang sudah dikupas langsung diolah dengan cara disangrai menggunakan pasir. Masih tradisional toh. Dengan disangrai, memisahkan kulit batok dengan daging bijinya bisa lebih mudah, Lur. Nah, saat masih panas, daging bijinya langsung digeprek pakai alat khusus berbahan besi seperti ini. Ndul, Ya, Bu. kulit tangkilnya tadi mana ya? Ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tolong anterin sama Kak Rahma ya. Oh, ya, Bu. Makasih ya Ndul. Iya, Bu. Siap, saya antar ke Kak Rahma. Setelah daging tangkilnya sudah pipih, proses selanjutnya adalah menggorengnya. Goreng sambil terus diaduk supaya tidak gosong yo. Kalau warnanya sudah coklat keemasan, tandanya emping sudah bisa diangkat. Tuh, bumbunya sedang dibikin, Lur. Cabai merah dan keriting, bawang putih dan bawang merah jadi bahan wajib untuk pembuatan bumbu balado. Wis, tinggal ditumis iki, Lur. Wangi nih bumbu balado yang ditumis semeriwing banget, Lur. Sekarang masukkan tangkil yang sudah digoreng. Sudah lengket dan tercampur merata, langsung angkat. Kalau emping tangkil sudah tidak panas, tinggal dikemas ke dalam plastik. Kak Rahma
punya olahan yang tidak biasa. Kulit tangkilnya akan ia olah menjadi kue gandul khas Lampung. Mantep toh? Pertama, haluskan butter, lalu campur dengan gula pasir. Sementara gula merahnya harus diiris tipis-tipis supaya lebih cepat meleleh saat dimasak. Cuci kulit tangkil sampai tanah dan kotoran yang menempel luruh yo. Karama, segini cukup nggak kulit tangkilnya? Cukup Dul, udah segini aja. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi kak? Udah Dul, ini aja. Oh ya, saya tinggal ya kak ya? Iya, makasih ya Dul. Oh ya kak. Matangkan air kelapa bersama irisan gula merah. Jangan lupa diaduk yo. Selain agar tercampur merata, juga biar tidak gosong di dasar wajan. Kalau sudah mulai mendidih, baru bisa masukkan kulit tangkilnya. Cakep sekali yo tampilannya. Warnanya keluar, malah jadi kayak cabai ya lur. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit. Ini supaya tidak susah mengaduknya. Jadi nih, koyo iki lur. Gak sabar pengen cobain ya lur. Mumpung masih panas, adonan gandum yang sudah dimasak harus langsung dibentuk. Soalnya kalau sudah dingin bakal susah untuk dibentuk lur. Wah, begitu digoreng, aroma gula merah yang wangi banget langsung tercium. Perutku langsung bunyi iki lur. Ini lur, gandumnya sudah jadi. Kita tambahin krim dan taburan sprinkle agar lebih berwarna. Jadi makin apik toh. Yuk lur, langsung aja kita cicipin kue gandum kulit tangkil ini. Enak banget, lembut. Waduh lur, enak tenan iki kuenya. Rasa manis dari gula merah adalah yang paling dominan. Tapi ada sensasi berbeda saat kue digigit. Soalnya ada potongan dari kulit tangkil lur.